Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan psikologi olahraga bab 10 sampai 14. Kelompok 2 yang beranggotakan Alfi Maulana dengan NIM 080, Ijaula Kolbi dengan NIM 090, Chandra Galih Rainata dengan NIM 099, Rizky Aditya Kurniawan dengan NIM 108, Vivi Widyasarani dengan NIM 117. Untuk materi yang pertama akan dipresentasikan oleh Mas Chandra Galih Rainata. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Galih Renata dari kelas 2021 C dengan nomor NIM 2100464099. Bab 10, siapan dan latihan mental. Pentingnya kesiapan latihan mental pada seorang atlet. Ketika seorang atlet akan turun dalam perlombaan atau pertimbangan, diperlukan kesiapan mental untuk dapat meraih prestasi yang optimal. Mental di sini mencakup pikiran, pandangan, persepsi, dan sebagainya, mengarah pada pemberdayaan fungsi berpikir sebagai pengendali tindakan dan respon tubuh. Atlet dikatakan siap mentalnya manakala yang bersangkutan tidak merasa tertekan, merasa takut, khawatir, dan perasaan negatif lainnya. Ia dapat memusatkan perhatian pada tugas yang dihadapi. Dengan demikian, latihan mental bertujuan agar atlet dapat mengontrol pikiran, emosi, dan perilakunya sehingga dapat tampil optimal dalam setiap perlombaan atau pertandingan. Mengingat bahwa keberhasilan seorang atlet pada dasarnya merupakan hasil kombinasi antara dimensi fisik seperti kekuatan, kecepatan koordinasi dengan dimensi psikis seperti kepercayaan diri, konsentrasi, dan manajemen stres. Alasan mental kurang diperhatikan oleh seorang pelatih. Pertanyaannya, mengapa pembina, pelatih, atau siapapun yang berkecimpung dalam olahraga kurang memperhatikan hal tersebut? Ada berapa alasan. Yang pertama, kurangnya pengetahuan. Yang kedua, masalah mental dianggap tidak dapat diubah. Yang ketiga, kurangnya waktu. Yang keempat, persoalan mental hanya bagi atlet yang bermasalah. Yang kelima, latihan mental hanya untuk atlet elit. Yang keenam, perubahan mental dianggap sesuatu yang bisa cepat dilakukan. Yang ketujuh, latihan mental tidak banyak manfaat. Persoalan mental pada dasarnya bukan semata-mata murni masalah psikologis, tapi juga sangat mungkin disebabkan oleh faktor-faktor lain, seperti masalah teknis dan fisik. Seorang pemain bulu tangkis yang memiliki kelemahan dalam netting, maka bisa mempengaruhi persepsi atas kemampuan dirinya. Jika masalah teknik tersebut tidak segera diperbaiki, maka kelemahan tersebut akan cenderung menetap. Akibatnya, kemampuan atlet tidak mengingat sehingga ia menjadi kecewa dan lama-kelamaan menjadi frustasi. Bahkan memiliki pikiran dan sikap negatif terhadap prestasinya. Prinsip dasar latihan mental. 1. Manusia terdiri dari jiwa dan raga yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Yang kedua, setiap manusia pasti menghadapi masalah, dan setiap masalah pasti ada cara penyelesaiannya. Yang ketiga, manusia pada hakikatnya adalah makhluk berkesadaran. Karena itu, tingkah laku yang ditampilkan dipengaruhi oleh kesadarannya. Yang keempat, manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang bertujuan. Karena itu, tingkah laku manusia sebagian besar didorong oleh tujuan yang diinginkan. Yang kelima, manusia pada hakikatnya bersifat aktif, tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan, melainkan juga mempengaruhi lingkungan. Yang keenam, manusia dalam perkembangannya dipengaruhi oleh faktor keturunan dan lingkungan.
Yang ketujuh, sebagaimana latihan fisik, latihan mental diperlukan secara teratur, sistematis, dan berkelanjutan. Jenis latihan mental. Ada banyak latihan mental yang dapat digunakan untuk mengingat kemampuan diri atlet, mulai dari yang sederhana seperti berpikir positif, sampai dengan berkesan canggih seperti hipnosis. Berikut ini akan dipaparkan secara sekilas latihan mental yang lazim digunakan oleh para atlet. Yang pertama, berpikir positif. Berpikir positif dimaksud sebagai cara berpikir yang mengarah pada sesuatu yang positif, yakni melihat sesuatu dari perspektif kebaikan dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Ketika berpikir positif, selain bersifat konstruktif, perbaikan prestasi tim ke depan juga tidak menguras energi untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Sebaliknya, berpikir negatif tidak saja merugikan diri ataupun tim, tetapi juga bisa merugikan pihak lain. Cara mencari kesalahan atau kambing hitam. Apa yang kita pikirkan dan bagaimana kita berpikir ternyata berpengaruh besar terhadap keberhasilan atau kegagalan. Kesuksesan biasanya diawali dengan cara berpikir yang benar. Begitu sebaliknya, orang yang tidak bisa sukses karena terbelenggu oleh pikirannya sendiri. Yang kedua, penetapan sasaran. Sasaran di sini dimaksud sebagai capaian terstandar kecakapan tertentu. Penetapan sasaran perlu dilakukan agar atlet termasuk juga pelatih memiliki arah yang hendak dituju. Sasaran tersebut bukan melulu berupa hasil akhir menang atau kalah dari mengikuti suatu kejuaraan, melainkan juga bertalian dengan peningkatan kecakapan tertentu. Secara umum ada 3 sasaran, yakni sasaran keluaran, sasaran proses, sasaran performa. Penetapan sasaran ini sekaligus dapat pula berfungsi sebagai pembangkit motivasi. Dalam menetapkan sasaran, ada beberapa rambu yang perlu diperhatikan agar penetapan sasaran berfungsi secara optimal, baik bagi pelatih maupun atlet sendiri. Rambu-rambu tersebut lazim disebut smarter. Yang pertama spesifik, yang kedua terukur, yang ketiga dapat dicapai, yang keempat realistis, selanjutnya batas waktu, evaluasi, dan tercatat. Yang ketiga, latihan konsentrasi. Ada 2 kata kunci yang bisa digunakan untuk menjelaskan konsentrasi, yakni here and now. Di sini dan sekarang. Seorang dikatakan berkonsentrasi apabila ia fokus pada apa yang dihadapi di tempat itu, bukan di tempat lain. Mahasiswa yang sedang mengikuti perkuliahan di kelas, misalnya, maka ia akan fokus pada apa yang sedang berlangsung di kelas itu, bukan ia memikirkan temannya yang sedang memasak di kosan atau orang tuanya yang lagi sakit di rumah. Sedangkan makna sekarang dimaksud sebagai seorang yang dikatakan berkonsentrasi, manakala ia berpikir dan bertindak pada yang dihadapi sekarang, bukan yang kemarin atau ke depan. Seorang atlet yang masih memikirkan kekalahan sebelumnya ketika menghadapi lawan yang sama menunjukkan bahwa ia bersangkutan belum berkonsentrasi. Demikian juga apabila atlet tersebut memikirkan ke depan, misalnya kalau nanti kalah lagi tambah semakin membuat nyali semakin sempit. Terganggunya konsentrasi dapat berakibatkan pada penurunan performa atlet di lapangan. Tujuan dari latihan konsentrasi adalah agar si atlet dapat memusatkan perhatian atau pemikiran terhadap sesuatu yang ia lakukan tanpa terpengaruh oleh pikiran atau hal-hal lain yang terjadi di sekitarnya. Pemusatan perhatian tersebut juga harus dapat berlangsung dalam waktu yang dibutuhkan. Dalam prakteknya, melakukan konsentrasi memang tidak mudah. Begitu banyak stimulus yang datang dan mempengaruhi konsentrasi kita. Mulai dari stimulus yang bersifat internal, artinya dari dalam diri kita sendiri, sampai dengan stimulus yang bersifat eksternal. Kesemuanya datang dalam waktu yang bersamaan atau sekurang-kurangnya beriringan. Karena itu, langkah yang paling efektif untuk berkonsentrasi adalah melakukan seleksi terhadap stimulus tersebut. Stimulus tidak relevan
yang kehadirannya justru mengganggu harus disingkirkan. Konsentrasi dapat dilatih agar didapatkan hasil yang maksimal. Latihan konsentrasi ini biasanya baru dilakukan jika si atlet sudah menguasai latihan relaksasi. Yang keempat, latihan relaksasi. Relaksasi merupakan keadaan di mana tidak terdapat ketegangan baik secara fisik, emosi, maupun mental. Ada dua bentuk relaksasi, yaitu progresif relaksasi dan relaksasi responsif yang berbentuk meditasi. Progresif relaksasi pertama kali ditemukan oleh Edmund Jacobson 1938 dari mulut University of Chicago. Menurut Jacobson, ketegangan yang dialami seorang bisa diturunkan dengan cara mengondisikan otot-ototnya menjadi rileks. Berikut dikemukakan beberapa prinsip dasar progresif relaksasi. 1. Sedapat mungkin belajar membedakan antara kondisi tegang dan rileks. Yang kedua, kondisi tegang dan rileks sangat berbeda. Tidak mungkin kondisi rileks dan tegang terjadi secara bersamaan. Progresif relaksasi melibatkan kontraksi dan relaksasi setiap kelompok otot dalam tubuh secara sistematis. 4. Relaksasi tubuh melalui penurunan ketegangan otot akan berdampak pada penurunan ketegangan mental. Selanjutnya, relaksasi responsif. Pertama kali dikemukakan oleh Herbert Benson 1978, seorang dokter pada Harvard Medical School. Pendekatan dasarnya adalah meditasi. Adapun prinsip relaksasi responsif adalah sebagai berikut. 1. Tempat yang nyaman. 2. Posisi yang nyaman. 3. Instrumen pemusatan diri. 4. Sikap pasif. Secara umum dari latihan relaksasi adalah mengendalikan ketegangan baik ketegangan otot maupun ketegangan psikologis. Yang kelima, latihan imagery. Imagery dapat didefinisikan sebagai upaya menggunakan multi indera untuk menciptakan pengalaman di pikiran yang dengan mengeliminasi stimulus eksternal. Dari definisi tersebut ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menciptakan pengalaman, yaitu bagaimana seorang atlet merekonstruksi pengalaman atau bisa juga menciptakan pengalaman baru di pikirannya. Ketika dia menyaksikan pertandingan dengan tingkat keterampilan tinggi, maka ia bisa imitasi dan mengevaluasikan apa yang ia lihat ke dalam pikirannya. Dan pikiran yang akan membuat cetak biru dari apa yang dilakukan tersebut. Imagery didasarkan pada memori, karena itu pengalaman yang pernah dilakukan bisa diambil dan berekonstruksi kembali. Mungkin untuk melakukan evaluasi kekuatan dan kelemahan. Dan bisa juga pengalaman tersebut mengagumkan dapat memperkuat keyakinan diri. Yang kedua, pelibatan multi indera, yaitu bagaimana seorang atlet menggunakan inderanya untuk menciptakan pengalaman baru. Seorang pesilat yang berhasil dalam melakukan sebuah teknik dengan sempurna dari proses latihan yang ia terima, maka ia akan bisa mengkonstruksi pengalaman tersebut ke dalam pikirannya sebagai menyatukan seluruh indera ke dalam imajinasi pengalaman yang hidup, maka semakin efektif imagery yang kita lakukan. Yang ketiga, mengeliminasi stimulus eksternal, yaitu bagaimana seorang atlet yang bisa melakukan seleksi stimulus eksternal yang ada. Dan meminimalkan gangguan lainnya ketika yang bersangkutan menciptakan pengalaman di pikirannya. Apabila seorang dapat mengonstruksi pengalaman dan pengalaman tersebut terserap ke dalam imajinasinya, maka otak akan menginterpretasi konstruksi pengalaman tersebut identik dengan pengalaman dalam situasi yang nyata. Inilah mengapa imagery dianggap sebagai sesuatu yang begitu powerful.
Yang keenam, membuat catatan harian. Meski kapasitas memori manusia begitu luar biasa, tetapi kemampuan untuk memanggil kembali pengalaman yang tersimpan di dalam memori bukan pekerjaan mudah. Karena itu, catatan harian terkait dengan apa yang telah dilakukan menjadi sesuatu yang sangat penting. Catatan harian bisa berupa catatan kegiatan atlet setelah melakukan latihan, pertandingan, atau cara lain berkaitan dengan olahraganya. Mekanisme latihan mental. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan asesmen terhadap atlet yang secara menyeluruh. Baik menyangkut aspek kognitif, konatif, dan afektif. Hal ini penting dilakukan untuk menentukan persoalan dasar yang akan dicari solusinya. Tanpa adanya asesmen, apa yang dilakukan sekedar meraba-raba. Dari proses asesmen tersebut, kemudian ditentukan sasaran latihan, yakni aspek psikologis yang harus ditanggulangi atau dikembangkan. Yang kedua, menentukan strategi pencapaian, yakni cara yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Dalam psikologis ada dua jenis strategi yang bisa dilakukan, yaitu melakukan konseling dan mental training. Konseling adalah proses konsultasi, tanya jawab, diskusi, dan arahan untuk mengatasi persoalan mental yang muncul. Adapun mental training adalah latihan jangka panjang yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk membentuk dan mengembangkan keterampilan mental tertentu. Langkah ketiga, terbentuknya mental juara, yaitu kualitas pribadi atlet yang mencerminkan ciri-ciri sebagai berikut: memiliki ambisi, prestatif, kerja keras, gigih, mandiri, swakandali, cerdas, dan berkomitmen. Yang keempat, dikembangkannya latihan sampai dengan akhir pertandingan, bahkan terus dipelihara dan ditingkatkan setelah pertandingan selesai untuk menghadapi pertandingan selanjutnya. Selain mekanisme di atas, perlu juga diketahui tentang tahapan latihan mental. Yang pertama, tahap pendidikan. Tahap ini dimaksud sebagai upaya memberikan pengetahuan dan informasi kepada atlet bahwa latihan mental memiliki banyak manfaat bagi pencapaian prestasi, dan karena itu perlu dilakukan. Yang kedua, tahap akuisisi. Tahap ini mengarah pada strategi dan teknik pembelajaran dari berbagai latihan mental yang berbeda. Yang ketiga, tahap penerapan. Tahap ini merupakan upaya menerapkan latihan mental dalam realitas yang sesungguhnya. Dalam tahap ini ada 3 fase yang perlu diperhatikan. A. Otomatisasi keterampilan mental. B. Mengintegrasikan keterampilan mental dan ke dalam aktivitas fisik. C. Melakukan simulasi keterampilan mental dalam situasi kompetisi. Kesimpulan, pentingnya sebuah kesiapan dan latihan mental pada seorang atlet perlu diperhatikan dengan seksama. Mental seorang atlet adalah salah satu aspek menuju sebuah prestasi yang lebih baik di kemudian hari. Dengan mengetahui hal tersebut, kita dapat melatih, memperhatikan, mempelajari hal yang benar dalam sebuah teknik dengan pikiran positif di sebuah pertandingan untuk seorang atlet menuju prestasi yang lebih baik. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan apa yang dimaksud oleh karakter. kelompok. Karakter adalah sebuah terminologi yang seiring digunakan secara sinonim dengan istilah kepribadian. Dengan kata lain, karakter merupakan suatu kepribadian yang dimiliki seseorang. Karakter pada seseorang berbeda-beda, sehingga karakter kepribadian yang dimiliki pada seseorang itu tidak sama dengan satu lainnya.
ketika kita dalam olahraga, kita juga melibatkan emosi orang-orang yang berpartisipasi di dalamnya secara intens dan merupakan pertalian antara satu, keterampilan, dua, kognitif, sikap, dan nilai-nilai. Kemudian ada tinjauan teoritis tentang karakter. Yang pertama adalah pendekatan internalisasi dan pendekatan konstruktivis. Apa sih itu pendekatan internalisasi? Menurut teori ini, karakter dilihat sebagai proses pembelajaran tingkah laku melalui transmisi nilai-nilai yang secara dapat diterima. Perkembangan karakter terjadi seiring dengan perkembangan anak dalam menginternalisasikan aturan-aturan dan norma-norma sosial. Selain itu, dalam proses internalisasi juga diperlukan agen sosial sebagai transmisi norma-norma budaya. Dengan demikian, menurut pandangan yang pertama, individu yang berpartisipasi dalam kegiatan olahraga akan menginternalisasikan nilai-nilai yang ditransmisikan melalui kegiatan olahraga. Olahraga juga dianggap sebagai agen pembentukan karakter, sehingga jika kita berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, karakter akan terbentuk dengan sendirinya. Kemudian ada pendekatan konstruktivis. Menurut Kohlberg dan Hahn, perubahan moral merupakan hasil dari interaksi antara kecenderungan diri individu mengorganisasikan pengalamannya ke dalam pola interpretasi yang bermakna dan pengalaman lingkungan dalam memberikan informasi mengenai realitas sosial. Perkembangan moral dapat dilihat sebagai sebuah proses reorganisasi transformasi struktur dasar penalaran individu. Perkembangan moral bukanlah suatu proses menemukan berbagai macam peraturan dan sifat-sifat baik, melainkan suatu proses yang membutuhkan perubahan struktur kognitif dan rangsangan dari lingkungan sosial. Misalnya, ketika peserta didik bermain sepak bola, selain mereka belajar keterampilan seperti menendang, menggiring, ataupun menyundul bola, mereka juga belajar bekerja sama, menjaga kepercayaan, respek kepada orang lain. Sulit rasanya menciptakan gol ke gawang lawan tanpa adanya kerjasama yang optimal di antara sama pemain, sehingga di dalam olahraga harus dibentuk karakter untuk membentuk kerjasama yang baik supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian pada teori perkembangan dari moral dan Kohlberg dijelaskan ada tingkatan, tahapan, dan alasan melakukan tindakan. Yang pertama adalah prekonvensional. Tahapan yang dilakukan yang pertama adalah heteronomous morality, dan alasan yang melakukan tindakan menghindari hukuman atau tekanan dari penguasa. Tahapan yang kedua, individualisme, instrumental purpose and exchange. Alasan melakukan tindakan, diri individu melakukan tindakan itu sebagaimana juga orang lain melakukannya. Dan tingkatan yang kedua adalah konvensional. Tahapan yang pertama, mutual interpersonal expectation, relationship, and interpersonal conformity. Alasan melakukan tindakan, melakukan hal yang benar karena menjaga hubungan yang baik. Yang kedua adalah social system and science. Alasan melakukan tindakan, melakukan tindakan benar dan menjaga sistem yang ada. Dan yang terakhir adalah tingkatan post-conventional or principled. Tahapan yang pertama, social contract or utility and individual right. Alasan melakukan tindakan yaitu melakukan tindakan benar dan menghormati hukum dan hak-hak individu. Yang kedua, tahapan yang kedua, universal ethical principles. Alasan melakukan tindakan individu yakni bahwa yang mereka lakukan semata-mata karena memenuhi prinsip moral yang berlaku universal dan ia merupakan komitmen itu. Kemudian menurut teori perkembangan moral dan norma Hahn, terdapat 5 level, yaitu kita bahas dari level yang kelima,
yaitu what is the best for all involved, yaitu menentukan baik buruk bukan lagi didasarkan sekedar pada aturan-aturan melakukan upaya maksimal atas mutual agreements atau moral balance. Kemudian level 4, following external rules and regulation, yaitu menentukan baik buruk didasarkan pada aturan-aturan yang ada di luar dirinya. Kemudian yang ketiga, the golden rule, treat other like you would like the be treated. Seseorang tidak melakukan sesuatu kepada orang lain karena ia juga tidak ingin diperlakukan seperti itu. Dengan kata lain, orang akan memberikan feedback apa yang kita lakukan pada orang tersebut. Kemudian level yang kedua, an error for an error or intention. Seseorang melakukan sesuatu karena banyak orang lain yang melakukan hal yang sama. Dengan kata lain, orang tersebut akan melakukan apa yang orang lain lakukan. Kemudian yang level terakhir, level 1, yaitu external control. It's okay as long as I am not called. Itu menentukan baik buruk didasarkan pada self interest dan dampak dari perubahan tersebut sepanjang perbuatan itu tidak menyangkut dirinya. Dia tidak peduli sama sekali. Selanjutnya ada 3 alasan pokok mengapa rekonstruksi pembelajaran olahraga di sekolah diyakini sebagai solusi yang efektif. Yaitu yang pertama, sebagian besar peserta didik mengenal olahraga melalui institusi sekolah. Yang kedua, usia sekolah merupakan periode efektif untuk menanamkan nilai-nilai. Kemudian yang ketiga, proses pembelajaran olahraga di sekolah selama ini lebih menekankan pada penguasaan keterampilan dan cenderung mengabaikan proses pembelajaran nilai. Kemudian di sekolah kita diajarkan dengan pembelajaran di sekolah, yaitu ada 3 jenis pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran motorik, pembelajaran efektif, dan pembelajaran kognitif. Pembelajaran motorik terkait dengan pengembangan kompetensi aktual, sementara pembelajaran efektif terkait pembelajaran nilai, sikap, dan perasaan, dan pembelajaran kognitif terkait dengan pemerolehan informasi dan konsep-konsep yang terkait dengan substansi materi yang dilatihkan. Ketiga jenis pembelajaran tersebut terkait satu dengan satu yang lainnya. Pada tingkat tertentu, pembelajaran efektif merupakan dasar dari pembelajaran motorik, dan dalam beberapa hal pembelajaran kognitif menjadi dasar terjadinya pembelajaran afektif. Maka dari itu, 3 jenis pembelajaran tersebut saling terkait. Selain pembelajaran di sekolah, ada penerapan nilai. Hal terpenting pertalian dengan penerapan nilai adalah konsistensi antara apa yang diajarkan dengan apa yang diterapkan. Artinya, apa yang dikatakan harus berbanding lurus dengan apa yang dilakukan, baik pada lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan keluarga. Selanjutnya, bentuk karakter ada 3 tahapan pada usia. Yang pertama, secara besar proses pembentukan karakter dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pada usia dini, usia remaja, dan usia dewasa. Pada usia dini, pembentukan karakter merupakan fase yang sangat krusial. Di sini ada 4 hal yang perlu dilakukan, yaitu menanamkan tata nilai, menanamkan yang boleh dan tidak boleh, menanamkan kebiasaan, dan memberikan teladan. Keempat cara tersebut dimaksudkan untuk mentransformasikan nilai-nilai dari karakter itu sendiri. Mengingat fungsinya yang begitu strategis, tentu tidak mungkin membentuk karakter hanya dilakukan oleh sembarang orang. Pada tataran pendidikan, khususnya pendidikan jasmani, misi tersebut perlu dilakukan oleh guru pendidikan jasmani yang memiliki kompetensi, baik kompetensi pedagogis, profesi, kepribadian maupun sosial. Kemudian pada usia remaja. Pada usia remaja lebih tepat dikatakan sebagai pengembangan karakter, karena tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap sebelumnya. Dari perspektif cara menanamkan karakter sebagaimana diuraikan di atas, sekarang ini kondisinya tampak memberikan. Dari segi tata nilai sudah ada pergeseran dari tata nilai idealisme, harga diri, dan kebanggaan menjadi tata nilai yang berorientasi pada uang, materi duniawi, dan hal-hal yang bersifat hedonistis. Dari segi kebiasaan, masih banyak perkembangan kebiasaan yang
salah seperti tidak menepati waktu, ingkar janji, saling menyalahkan, bolos, dan yang terakhir adalah minimnya keteladanan. Sekian presentasi dari bab 11, ada kurang lebihnya maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran gender dalam olahraga. 1. Pengertian gender dan olahraga. 2. Perbedaan gender di dalam olahraga. 3. Permasalahan mengenai gender di dalam olahraga dan munculnya penyetaraan gender. Nomor 4. Perempuan dalam olahraga. 1. Pengertian gender dan olahraga. Gender bisa diartikan sebagai idealan dalam arti yang luas dan sebagai ditukar antara laki-laki dan perempuan, tentang relatif feminim dan maskulin, kemampuan yang dan harapan tentang bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperilaku dalam situasi. Olahraga merupakan sebuah kegiatan fisik dan sistematik yang teratur dan dilakukan oleh manusia untuk meningkatkan kebugaran jasmani serta untuk menjaga kesehatan tubuhnya. 2. Perbedaan gender di dalam olahraga. Gender di dalam olahraga dibedakan pada kegiatan olahraga yang spesifik seperti olahraga wushu, sepak bola, bulu tangkis, dan lain sebagainya. Perbedaan ini juga disebabkan oleh kemampuan yang dimiliki perempuan dan laki-laki. Perbedaan inilah menimbulkan anggapan atau bahkan pemikiran yang salah. Diskriminasi terlihat dalam hal fasilitas dan peralatan. Wanita menggunakan gedung olahraga yang usang di mana pria dibuatkan gedung yang baru. Wanita memakai peralatan bekas tim pria. Jika tidak ada bekas, terkadang tim wanita tidak bisa mempunyai apa-apa. 4. Perempuan dengan olahraga. Dalam penjelasan yang sebelumnya banyak menyinggung mengenai perempuan dalam olahraga. Hal tersebut merupakan sedangkan olahraga masih dipandang tidak mampu dilakukan oleh perempuan karena kemampuan fisik perempuan sedikit lemah dibanding dengan laki-laki. Kesimpulannya, gender merupakan perbedaan tingkah laku, peran fisik yang dimiliki oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang berkembang di dalam masyarakat, sedangkan olahraga sendiri adalah sebuah kegiatan fisik yang sistematis dan teratur dilakukan oleh manusia untuk meningkatkan kebugaran jasmani serta untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Perbedaan gender di dalam olahraga seringkali dilihat dari perbedaan kemampuan baik fisik maupun mental yang dimiliki laki-laki dan perempuan. Permasalahan gender sering muncul ketika kemampuan memiliki kegiatan olahraga yang lebih spesifik atau spesialis olahraga karena perempuan dianggap lemah dalam kemampuan fisik. Banyak kasus mengenai permasalahan mengenai gender, perempuan sering dianggap sebagai mata di dalam bidang olahraga, memiliki tidak kemampuan fisik yang dianggap lemah dibandingkan laki-laki. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 13. Identifikasi dan pengembangan bakat olahraga. Bakat. Apa sih bakat itu? Secara umum, bakat dapat diartikan sebagai sesuatu yang telah dimiliki seseorang saat ia dilahirkan. Bakat bisa terwujud melalui faktor keturunan, genetic factor, dan faktor pribadi atau genetic endowment. Identifikasi bakat. Identifikasi bakat ini harus dimulai dari asumsi dasar bahwa setiap individu diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga dan mengembangkan potensi yang dimiliki untuk mencapai prestasi puncak. Identifikasi dan seleksi harus dilakukan dengan cara yang valid dan reliable sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memprediksi prestasi atlet yang diharapkan. Apa sih manfaat dari identifikasi bakat? Manfaat dari identifikasi bakat antara lain, yang pertama adalah program pelatihan akan lebih efektif karena mereka yang dilatih adalah individu-individu yang berpotensi tinggi. Manfaat yang kedua yakni memudahkan pelatih untuk memberikan perlakuan dengan intensitas tertentu untuk mencapai prestasi puncak dengan waktu yang relatif cepat. Jadi, identifikasi bakat ini memiliki beberapa model. Yang pertama adalah model alamiah, yang kedua adalah model ilmiah.
Model alamiah merupakan suatu seleksi yang dilakukan secara alamiah, sedangkan model ilmiah merupakan suatu model seleksi calon atlet dengan menerapkan kaidah-kaidah ilmiah secara komprehensif. Parameter atlet berbakat. Parameter sendiri memiliki arti sebagai tolak ukur. Jadi, parameter atlet berbakat ini merupakan sebuah tolak ukur yang menentukan sebagaimana atlet ini memiliki bakat. Parameter-parameter ini antara lain ialah yang pertama, status kesehatan, yang kedua, faktor genetik, yang ketiga, faktor kedewasaan, yang keempat, kapasitas fisik, yang kelima, kapasitas fungsional, dan yang terakhir adalah profil psikologis. Baterai tes identifikasi bakat olahraga. Aspek yang diukur antara lain bentuk dan ukuran tubuh, kemampuan fisik. Kemampuan fisik ini memiliki beberapa macam, yakni yang pertama koordinasi mata dan tangan, yang kedua kekuatan otot lengan, yang ketiga daya ledak otot tungkai, yang keempat kelincahan, yang kelima kecepatan, dan yang terakhir kapasitas aerobik. Bentuk tes. Untuk aspek yang pertama, bentuk dan ukuran tubuh, bentuk tesnya antara lain yakni yang pertama tinggi badan, berat badan, tinggi duduk, dan rentang lengan. Tinggi badan memiliki satuan ukuran yakni cm, berat badan memiliki satuan ukuran yakni kilogram, tinggi duduk dan rentang lengan memiliki satuan yakni cm. Untuk bentuk tes pada aspek kemampuan fisik, yang pertama koordinasi mata dan tangan. Bentuk tesnya ialah lempar tangkap. Satuan ukurannya adalah frekuensi. Yang kedua kekuatan otot lengan. Bentuk tesnya lempar bola basket. Satuan ukuran yakni meter. Yang ketiga, daya ledak otot tungkai. Bentuk tesnya lompat tegak. Satuannya cm. Yang keempat, kelincahan. Bentuk tesnya lari bolak-balik. Satuan ukurannya detik. Yang kelima, kecepatan. Bentuk tesnya lari 40 meter. Satuan ukurannya detik. Dan yang terakhir, kapasitas aerobik. Bentuk tesnya yakni lari multi tahap. Satuan ukurannya tingkat seri. Dalam memahami bakat seseorang, terdapat beberapa teori pendekatan. Teori-teori tersebut antara lain yakni yang pertama, multi-talent approach, atau ia dikemukakan oleh US Office Education. Antara lain yakni kemampuan intelektual umum, bakat akademik khusus, pemikiran kreatif dan produktif, kemampuan memimpin, seni visual dan peragaan atau performance, dan yang terakhir kemampuan psikomotorik, salah satunya yakni olahraga. Untuk teori yang kedua yaitu model 3 lingkaran yang dikemukakan oleh Joseph Renzulli. Dalam teori ini, suatu atlet dikatakan berbakat apabila memenuhi 3 poin yakni antara lain intelijensi, kreativitas, dan motivasi. Dan teori yang terakhir yakni tiang totem talenta ganda yang dikemukakan oleh Taylor. Menurut pendekatan ini, semua orang dianggap berbakat, hanya saja apakah orang tersebut mau mengembangkannya atau tidak. Pendekatan ini jarang digunakan dalam praktek. Dari ketiga pendekatan di atas, pendekatan Renzulli yang paling sering digunakan terutama dalam konteks akademik. Seorang atlet memiliki aspek-aspek fisiologis dalam bakat olahraga, yakni antara lain maksimal oksigen uptake, cardiac output, muscle fibrate type proportion, explosive muscle power.
Pengaruhnya dalam bakat antara lain maksimal oksigen uptake berpengaruh 50%, cardiac output berpengaruh 42-46%, muscle fiber type proportion berpengaruh 40-50%, sedangkan explosive muscle power berpengaruh 67%. Aspek antropometrik, fisiologis, dan psikologis dalam bakat. Antaranya yang pertama yakni dalam dimensi antropometrik, aspek yang dinilai yakni antara lain tinggi badan, berat badan, tinggi duduk, dan rentang lengan. Sedangkan dalam dimensi fisiologis yang dinilai ialah maksimal oksigen uptake, cardiac output, muscle fiber type proportion, explosive muscle power. Sedangkan yang terakhir dalam dimensi psikologis, yang aspek yang dinilai antara lain ambisi prestatif, kerja keras, persisten, mandiri, komitmen, cerdas, dan swakendali. Pengaruh bakat terhadap prestasi. Beberapa psikolog mengemukakan bahwa a person is born with already existing ideas. All human beings are born with sin in them. Dan man grows to be what he makes himself by his own action. Hal itu menunjukkan betapa kelompok ini menganggap bahwa pentingnya faktor bawaan bagi perkembangan individu. Seorang atlet yang berhasil pada dasarnya karena ia dilahirkan untuk menjadi atlet. Ia lahir dengan membawa ciri-ciri sebagai seorang atlet. Misalnya, ia memiliki otot-otot yang kuat, memiliki dorongan internal yang luar biasa untuk meraih prestasi, atau jeli membaca kekuatan dan kelemahan lawan. Pengaruh lingkungan pada pengembangan bakat. Menurut Brown tahun 2001, Gold, Divenbach, dan Moffat tahun 2002, munculnya atlet berprestasi tinggi tidaklah beralur tunggal semata-mata ditentukan oleh potensi yang ada pada diri atlet sendiri, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan di mana potensi atlet diaktualisasikan. Hal tersebut memang sangat diperkuat dengan bahwa seorang atlet tidak akan bisa berkembang sendiri meskipun dia memiliki bakat yang sangat hebat apabila lingkungan sekitarnya tidak mendukungnya. Jadi dalam hal ini lingkungan sangat berpengaruh penting dalam pengembangan bakat seorang atlet. Baik, sekian penjelasan bab 13 dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya, bab 14, manfaat olahraga bagi kesejahteraan psikis. Manfaat olahraga bagi kesehatan psikis. Aktivitas fisik sebagai sebuah gerakan menuju sehat. Tentu bukan tanpa alasan. Badan Kesehatan Dunia itu melihat bahwa aktivitas fisik merupakan cara yang murah dan efektif untuk mencapai derajat kesehatan menuju kehidupan yang lebih baik. Psychological well-being, sebuah konsep dalam psikologi yang merujuk pada subjektif well-being, yaitu suatu kondisi subjektif terkait dengan kebahagiaan atau kepuasan hidup dari seseorang secara umum. Andrews dan Robinson 1991, yang dalam banyak hal berinteraksi dengan konsep psikologis yang lain seperti self-esteem, kepercayaan diri, depresi, dan locus of control. Hubungan antara olahraga dan subjektif well-being. Sejumlah studi menyatakan bahwa ada hubungan yang positif antara keterlibatan dalam olahraga
dengan kondisi fisik atau fisikis seseorang. Beadle, Sheridan, Cavill 1998. Mereka yang terlibat aktif dalam kegiatan olahraga menunjukkan tingkat kepercayaan diri self confidence yang lebih tinggi dibanding mereka yang tidak terlibat. Olahraga juga mampu meningkatkan ketahanan terhadap stres. Hasil studi membuktikan bahwa remaja yang terlibat dalam aktivitas fisik lebih memiliki ketahanan dan mampu mengatasi stresor dari lingkungannya. Dukov 1998. Sebagaimana dimaklumi bahwa kehidupan remaja sangat rentan terhadap persoalan-persoalan psikososial seperti godaan terhadap penggunaan obat-obat terlarang, minuman keras, pergaulan bebas, dan penyakit sosial lainnya. Kesehatan sejalan dengan definisi yang dikembangkan oleh WHO. Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa orang yang sehat tidak hanya orang yang terbebas dari penyakit, tetapi juga sehat secara psikis, sosial, dan spiritual. Bahkan Lagerstrom 2004 menyatakan bahwa optimal health is defined as balance of physical, emosional, sosial, dan spiritual dan intellectual health. Kelima aspek tersebut berjalin berkelindan membentuk sebuah totalitas kesehatan individu secara paripurna. Hal ini sekaligus memberikan sebuah penegasan bahwa pembangunan kesehatan tidak cukup didekati hanya dari perspektif medis belaka, melainkan bersifat multi perspektif seperti psikologis dan olahraga. Bisa kita lihat pada tabel 14.1 hasil analisis ANOVA kelompok reguler dan non-reguler pada 3 dimensi kualitas hidup. Olahraga dan kesehatan. Seseorang yang melakukan olahraga dengan teratur, maka kualitas hidup terutama dalam dimensi medical, shape, sound, and vitality akan menjadi lebih baik bila dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan olahraga secara teratur. Dari hasil analisis yang dilakukan sebagaimana tampak pada tabel 14.1 menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan dalam hal medical system and vitality antara kelompok reguler dan non-reguler dengan nilai F sebesar 21,38 kurang dari 0,1. Artinya aktivitas olahraga yang dilakukan secara teratur akan berdampak positif pada kondisi kesehatan individu yang melakukannya. Olahraga dan tingkah laku sosial. Seseorang yang melakukan olahraga dengan teratur, maka kualitas hidup, terutama dalam dimensi prososial behavior, akan menjadi lebih baik bila dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan olahraga secara teratur. Dari hasil analisis yang dilakukan sebagaimana tampak pada tabel 14.1 menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hal prososial behavior antara kelompok reguler dan non-reguler dengan nilai F sebesar 2,98 dengan lebih dari 0,5. Artinya seseorang yang secara teratur melakukan aktivitas olahraga tidak dengan sendirinya tingkah laku sosialnya akan lebih baik dibanding orang yang tidak melakukan kegiatan olahraga. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.